Pemirsa, sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta hari ini. Dalam agenda persidangan kali ini, jaksa akan menghadirkan 8 orang saksi yang terdiri dari 3 orang sipil dan 5 orang dari unsur militer. Namun, korban sekaligus saksi kunci atau Andri Yunus dipastikan tidak hadir dalam persidangan hari ini. Kepala Auditorat Militer 072 Jakarta Kolonel CHK Andri Wijaya menyebut pihaknya telah menerima surat balasan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan Andri Yunus belum dapat memberikan kesaksian secara langsung. Sebelumnya, Pengadilan Militer 208 Jakarta telah menggelar sidang dakwaan terhadap 4 terduga pelaku pada Rabu 29 April lalu. Keempat terduga masing-masing berstatus anggota militer, yaitu Kapten Nandala Dwi Prasetya, Letnan 1 Samilaka, Letnan 1 Budi Haryanto Widi Cahyono, serta Sersan 2 Edi Sudarko. Persidangan akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap para terduga pelaku. Sama dengan yang diajukan oleh penasihat hukum oleh auditor militer di dalam berkasnya. Dari yang paling kanan, nama lengkap. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan saksi dalam persidangan kedua kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV, Niken Cahyani. Niken, selamat siang. Bisa Anda sampaikan berapa total saksi yang dihadirkan dan bagaimana kesaksiannya dalam persidangan kali ini? Ya, selamat siang Zeva dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus, yang mana untuk agenda di hari ini adalah pemeriksaan saksi. Tadi Anda tanyakan ada berapa total saksi yang dihadirkan. Pada hari ini ada 8 Zeva dan juga pemirsa. Dari 8 ini 3 diantaranya merupakan warga sipil dan 5 diantaranya merupakan anggota militer dari anggota BAIS TNI. Dan untuk pemeriksaan yang dilaksanakan pada pagi tadi hingga siang ini juga masih berlangsung, Zeva. Tentu diawali dengan 5 anggota militer terlebih dahulu. Ini 5-nya merupakan anggota yang tentu memiliki korelasi dari kronologi kejadian. Dan memang untuk agenda hari ini merupakan agenda ataupun rangkaian yang penting untuk bisa mencocokkan kronologi kejadian terkait dengan kasus tersebut. Dan adapun memang beberapa poin yang tadi kami bisa highlight begitu Zeva dan juga pemirsa, apa saja dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan memang diawali dengan para tersangka yang sebetulnya ini dari sebelum kejadian itu dinyatakan hanya melakukan aktivitas yang biasa, tidak ada hal-hal yang menonjol, namun ditemukan kecurigaan dari tanggal 13 Maret hingga tanggal 17 Maret 2025, yang mana memang ada beberapa apel ataupun upacara dari BAIS TNI ini tidak dihadirkan ataupun tidak hadir dari tersangka, terutama ini merupakan tersangka 1 dan juga tersangka 2. Maksud kami terdakwa begitu ya Zeva dan juga pemirsa. Nah, terkait dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini memang sudah mangkir 2 kali apel ataupun upacara, sehingga memang didalami apakah posisinya ini masih ada di dalam kawasan BAIS TNI dan juga dalam seperti apa kondisinya. Ketika didalami memang ditemukan dari 2 terdakwa ini sudah mengalami luka yang menghitam di bagian wajah, kemudian juga di bagian tangan sebelah kanan. Ini untuk terdakwa 1, sementara untuk terdakwa 2 ini sudah mengalami luka di bagian kanan tangan kanan begitu, yang mana untuk lukanya sendiri ini kondisinya dalam berwarna hitam kemerahan. Nah, setelah itu memang diperiksa mendalam, dirujuk ataupun diajak ke Denkes yang berada di BAIS TNI untuk bisa melakukan perawatan. Nah, pada saat perawatan sendiri ini memang ada Kapten Laut Suyanto yang sebagai perawat begitu mengaku bahwasannya memang ketika melihat pertama kali kondisi seperti itu, ia menyatakan bahwa luka ini tidak berasal dari air panas, karena memang menurut pengakuan dari para terdakwa 1 dan 2 ini mengaku terkena air panas. Namun dari Kapten Laut Suyanto ini menyatakan tidak terkena air panas karena dicurigai ini terkena
terbuka dengan cairan kimia yang berbahan asam ataupun basa, sehingga dari situlah dilakukan pendalaman dari beberapa saksi yang juga sedang diperiksa di dalam dan menyatakan bahwa memang ada pernyataan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 hingga akhirnya menyatakan bahwa memang dari luka tersebut ini tidak dari air panas namun dari cairan kimia. Dan ini juga didalami lebih lanjut dari para saksi yang berada di dalam bahwasannya memang juga pada saat itu ada momen bagaimana terdakwa 1 kemudian juga terdakwa 2 ini dibawa ke sel yang ada di Bais TNI untuk bisa dilakukan pemeriksaan, sehingga juga dilanjutkan dengan dihadirkannya terdakwa 3 dan keempat. Dan dari situlah disampaikan bahwasannya dari keempat terdakwa ini sudah melakukan penyerangan ataupun penganiayaan berat terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Dan di samping daripada itu juga ada poin lainnya yang terungkap fakta dari pemeriksaan di hari ini, yang mana juga dari pemeriksaan CCTV ternyata memang ini tidak di make sure terlebih dahulu dari para saksi yang mengaku untuk berjaga begitu di bagian gerbang, karena menurut pengakuannya ini CCTV ini hanya diperiksa ataupun ada permintaan begitu, dan sementara memang pada saat itu tidak diperiksa terlebih dahulu CCTV-nya, dan sehingga bagaimana aktivitas pada hari itu ini tidak terpantau. Nah, di samping daripada itu juga Zeva, tentu pemeriksaan ini masih dilakukan sehingga memang untuk fakta lainnya masih akan terungkap di siang hari ini. Dan sementara daripada itu juga tidak hanya 5 dari saksi saja, namun 3 lainnya juga masih belum diperiksa, Zeva dan juga pemirsa, yakni terkait dengan warga sipil yang berada di lokasi kejadian. Dan di samping daripada itu juga Zeva, perlu kami sampaikan untuk di hari ini persidangan Andri Yunus sendiri tidak hadir karena memang alasannya terkait dengan medis begitu, masih diperlukan penanganan medis berupa operasi pencakokan kulit. Sementara itu nantinya dari auditor militer ini diminta untuk bisa menghadirkan Andri Yunus pada tanggal 13 Mei mendatang. Sementara itu kita kembalikan ke studio Zeva. Kami nantikan terus perkembangan informasi dari Anda. Laporan Niken Cahyani, terima kasih dan selamat bertugas kembali.